Ribuan ahli kubur diselamatkan dari siksa hanya karena satu amalan ini. Kamu pasti sering melakukannya, tapi belum sadar kedahsyatannya. Bayangkan, satu orang bersolawat tapi dampaknya menyelamatkan ribuan penghuni kubur dari azab. Di sebuah riwayat yang menyentuh hati, disebutkan bahwa keutamaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW bukan hanya membawa rahmat bagi yang mengucapkannya, tapi juga bisa menjadi sebab turunnya ampunan dan keringanan bagi banyak jiwa yang telah tiada. Suasana gelap di alam kubur, sunyi, sempit, dan penuh penyesalan. Jeritan-jeritan lirih terdengar. Jiwa-jiwa yang dulu lalai kini merasakan beratnya siksa. Namun tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Cahaya mulai turun dari langit lembut, hangat, menenangkan, bukan satu tapi banyak, menyebar ke berbagai penjuru kubur. Para ahli kubur yang tadinya tersiksa, perlahan merasakan ketenangan. Siksa itu diringankan, bahkan diangkat dari sebagian mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang di Jazirah Muslim. Hari ini kita akan membedah kisah nyata tentang kekuatan sholawat. Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena ada satu rahasia yang bisa mengubah cara Anda berdoa selamanya. Ternyata di dunia ada seseorang yang dengan tulus melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan sekadar ucapan, tapi penuh cinta, penuh harap. Allahumma shalli ala Muhammad. Setiap lafaz yang ia ucapkan tidak hanya kembali sebagai rahmat untuk dirinya, tapi juga mengalir menjadi sebab turunnya kasih sayang Allah kepada banyak jiwa yang telah wafat. Betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu amalan ringan di lisan, tapi dahsyat dampaknya di akhirat. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang bersyalawat kepadanya akan mendapatkan balasan syalawat dari Allah, dan itu berarti rahmat, ampunan, serta keberkahan yang tak terhitung. Sekarang bayangkan, jika satu sholawat saja bisa membawa ketenangan, lalu bagaimana jika kita membiasakannya setiap hari? Mungkin di saat kita tak menyadarinya, syalawat kita menjadi cahaya, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk mereka yang telah lebih dulu kembali. Begitupun dengan kisah ini akan memberikan gambaran bahwa dengan membaca syalawat, maka akan menerima fadilah atau keutamaan. Salah satunya adalah terhindarnya dari siksa kubur. Pengalaman dirasakan ribuan ahli kubur yang menerima fadilah bacaan salawat dengan terhindar dari siksa yang mengerikan. Kisah ini disampaikan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitab Afdalus Sholawat ala Sayyidis Sadat. Dalam cerita itu disebutkan Al-Hafidh As-Sakhawi pernah bertutur, seorang ibu datang menghadap kepada Syekh Hasan Al-Basri. Kepada sang alim itu, si ibu bercerita tentang anak perempuannya yang telah meninggal dunia beberapa hari sebelumnya. Saya ingin bermimpi melihatnya, Syekh, kata sang ibu membuka percakapan. Melihat keinginan sang ibu yang begitu kuat, Syekh Hasan Al-Basri kemudian memberi beberapa amalan untuk dilakukan. Lalu Syekh Hasan Al-Basri berkata, setelah salat Isya lakukanlah salat sunnah 4 rakaat. Di setiap rakaatnya bacalah surat Al-Fatihah dan Al-Takatsur sekali. Setelah itu tidurlah dengan posisi miring sambil membaca syalawat kepada Nabi Muhammad SAW sampai dengan engkau tertidur. Maka sang ibu mengamalkan apa yang diajarkan oleh Syekh Hasan. Di dalam tidurnya, ia bermimpi melihat anak perempuannya dalam keadaan disiksa. Ia memakai pakaian dari api, kedua tangannya dibelenggu dan kedua kakinya diikat dengan rantai api. Ketika terbangun dari tidurnya, sang ibu segera menemui Syekh Hasan dan menceritakan apa yang dilihatnya dalam mimpi. Mendengar cerita dari sang ibu, ia memberi saran untuk bersedekah dengan harapan Allah berkenan mengampuni anak perempuannya. Pada malam harinya, Syekh Hasan bermimpi seakan berada di pertamanan surga. Di sana ada sebuah kasur yang terbentang. Di atasnya ada seorang perempuan berwajah elok dengan mahkota cahaya bertanggar di kepalanya. Kepada Syekh Hasan, perempuan itu berkata, "Ya Hasan, kau mengenaliku?" "Tidak," jawabnya Syekh Hasan Al-Basri. Kemudian perempuan itu mengatakan, "Aku adalah anak perempuan dari seorang ibu yang kau perintahkan untuk membaca syalawat." Syekh Hasan seperti tak percaya. "Ibumu itu menceritakan tentang dirimu bukan dengan keadaan seperti ini." "Apa yang disampaikan ibuku itu memang benar adanya," jawab perempuan itu. "Lalu apa yang menjadikanmu mendapatkan kemuliaan seperti ini?" tanya Syekh Hasan Al-Basri. "Kami ada 70.000 jiwa yang sedang mengalami siksaan sebagaimana diceritakan ibuku kepadamu."
Satu hari seorang yang saleh lewat di pemakaman kami sambil membaca syalawat Nabi sekali dan menghadiahkan pahalanya untuk kami. Allah menerima syalawat yang dibacanya itu dan membebaskan kami semua dari siksaan. Sebab berkah dari laki-laki saleh tersebut, kini sampailah aku pada derajat sebagaimana yang engkau lihat ini. Bila 70.000 ahli kubur bisa diselamatkan dari siksaan hanya dengan satu kali syalawat saja, maka bagaimana dengan orang yang membacanya? Jangan tunggu nanti. Mulai sekarang basahi lisanmu dengan syalawat Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Siapa tahu itu yang akan menyelamatkan kita dan juga orang lain di alam yang tak lagi bisa diperbaiki. Dan pada akhirnya kita semua akan sampai di tempat itu. Alam yang gelap tanpa harta, tanpa jabatan, hanya amal yang menemani. Saat itu tiba tak ada yang kita harapkan selain rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan remehkan amalan yang terlihat sederhana. Syalawat yang hanya beberapa detik di lisan bisa menjadi cahaya panjang di alam kubur. Perbanyaklah sholawat, kapanpun dan dimanapun di sela kesibukan di perjalanan. Bahkan saat hati terasa sempit, karena bisa jadi itulah amalan kecil yang Allah jadikan besar, yang menyelamatkan kita dan menjadi penolong saat kita paling membutuhkannya.